dan juga Bapak Ibu semuanya, ini kita masuk ke sesi pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita jawab ya. Mungkin ada pertanyaan yang sudah masuk barangkali Pak Indra. Oke dok, ini sudah ada beberapa pertanyaan. Saya Ya, tulis ini yang dua. ya, Dari Purwanti Rahayu Setiawan. ya. Izin bertanya dok, bagaimana mengatasi kecemasan yang sedang diuji dengan sakit DM, hipertensi, glukoma yang harus menjalani pola makannya dan merasa dalam lingkaran setan yang selalu berpikir negatif. Apakah diperlukan konsultasi ke psikolog? Dan adakah terapi yang dapat mengatasi masalah tersebut? Terima kasih. Ya, sebenarnya ini kan DM kita udah ada webinar DM ya bahkan 2 seri. Ya, nanti kalau ini Ibu Purwanti Rahayu Setiawati ini masuk ke grup, kita bisa kasih itu solusinya ya kontrol diabetesnya kan sebenarnya. Karena glukoma itu juga bisa disebabkan oleh diabetesnya. Kalau DM-nya itu terkendali, ya semuanya terkendali. Nah, tinggal bagaimana menguatkan niat. Itu kan tadi lingkaran setan. Betul, itu memang jadi lingkaran setan. Tapi bisa diputus. Kalau bahasa apa namanya Inggrisnya itu vicious cycle. Ya namanya lingkaran masih bisa diputus. Ya bisa diputus. Asalkan nantinya kita tadi tahu ke siapa yang punya ilmu untuk memutus rantai lingkaran tadi itu. Dalam hal ini kita memang memfasilitasi dengan adanya grup dan sebagainya itu menunjukkan hal-hal yang mungkin yang bersangkutan tidak lihat. Ya karena sekali lagi masing-masing orang punya blind spot. Nah, saya pribadi sering nunjukin tolong diginiin, diginiin bisa. Tapi saya pribadi kadang-kadang tidak melihat potensi yang ada di diri saya atau kelemahan yang ada di diri saya dan saya butuh orang lain untuk menunjukkan. Nah, itu pentingnya kita berinteraksi. Ya, sehingga kadang-kadang apa ya kira-kira ya minta usulan. Tolong dong saya dikoreksi kalau ini itu penting, kata-kata itu penting. Tolong saya dikoreksi kalau ada salah. Tolong saya. Nah, ketika sudah kayak gitu kan orang lain yang selama ini diem saja dan gregeten. Sebenarnya saya tahu cuma nanti takutnya tersinggung. Nah, kalau sudah ngomong, tolong saya dikoreksi, dia langsung bisa masuk. Ini Pak dokter ini begini 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 ya karena saya sudah membuka diri gitu ya. Nah, makanya apakah perlu ke psikolog? Belum tentu psikolog, karena kan DM ini kan masalahnya adalah masalah fisik. Nah, kalau fisiknya diperbaiki, DM-nya membaik, ya psikisnya mesti akan jadi ikut baik. Kalau ke psikolog, DM-nya nggak tertangani, ya ditenangkan, ditenangkan gitu ya, tapi gula darahnya masih tetap 600, ya nggak akan tenang. Lihat angka angka darahnya tadi. Tapi kalau ya tak ajari Bu ya, mau turun gula darahnya, mau berapa? Di bawah 100 ya, oke kita programin. Hari pertama kita gini, 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 hari kedua kita gini, gini ya. Ada protokolnya kita jalani gitu ya. Nanti kalau mau intens, oke ayo kita apa namanya dampingi secara intens. Nah, ketika lihat seminggu dia jalan, dijalani benar, sungguh-sungguh, disupport gitu ya. Terus cek gula, ya dok, alhamdulillah. Saya pernah kayak gitu-gitu, sering bahkan bukannya pernah. Maaf. Jadi sering. Caranya gimana dok? Saya ajari gitu kan. Gula darah tadinya bahkan ada yang sampai 700-an. Udah puasa minum obat apa itu masih ngeluh, masih 200 300 dok loh. Ini udah puasa udah minum obat. Ya tak ajari Pak, gini caranya gitu. Baru jalan 3 hari dia amazing dok. Kenapa? 90 sekarang. Alhamdulillah bertahan Pak. Ya sudah 3 hari ini 90 terus. Alhamdulillah saya ikutin dokter gitu ya. Itu stresnya hilang seketika. Ya, nggak usah pakai psikolog. Psikolognya tuh angka labnya dia. Yaitu psikolog lebih manjur. Nggak usah banyak nasihat. Dari angka gula darahnya udah normal, udah nasehatin banyak itu. Ya, jadi tidak harus selalu ke psikolog. Tapi kalau dalam menjalani protokolnya itu ada masalah, lah baru didampingi. Pendampingan seperti itu. Dan memang kita, ini mungkin sedikit saya kasih bocoran program Harvard Institute ke depan, Bu ya. Kita itu sebenarnya nanti di Harvard Institute itu akan ada program-program coaching. Kita pengen mendidik masyarakat itu menjadi be doctor for yourself. Ya, paham ya? Be doctor for yourself. Jadilah dokter untuk diri Anda sendiri. Saya tidak perlu membuka fakultas kedokteran. Saya cuma membuka kesempatan bagaimana memanajemen tubuh kita itu
agar bisa mengobati dirinya sendiri. Itu nanti kita akan bikin program-program, bahkan coaching, ya, baik nanti komunal, komunitas maupun juga coaching secara pribadi. Nah, nanti insya Allah sih ini sedang dalam apa namanya penyusunan programnya. Kemungkinan ya paling cepat itu Oktober atau November. Ya, program Be Doctor for Yourself tadi ini. Nah, mudah-mudahan bukan psikolog ya, tapi misalnya diabetes sudah pusing gimana nurunin, udah kita tunjukin tanpa obat. Yang stroke nggak bisa gerak dan sebagainya, kita tunjukin gimana nanti programnya bisa gerak, misalnya kayak gitu-gitu. Itu hal-hal yang ke depan kita akan buat. Selanjutnya Pak Indra. Hmm. Dari Prasetyo, gimana cara mengatasi stres dan depresi akibat dizolimi teman sendiri sampai diteror preman dan dikirim hal goib santet? Waduh. Sekarang saya sudah 2 tahun dalam perawatan dokter psikiater akibat gula darah naik, kolesterol naik, tensi naik, prostat membesar, di usus besar ada kista. Padahal tahun 2023 kista sudah diambil. Gimana tuh dok? Kurang lebih Ya sama Bu, memang dok ya? sympathetic overdrive itu kemana-mana. Makanya tadi kan sympathetic activity itu kemana-mana. Tetapi bukan tanpa solusi ya. Solusinya secara fisik tadi. Kalau yang bangsa santet dan lain sebagainya, insya Allah sih pembekalan dari apa keyakinan agama sudah lengkap sih ya. Mau ngelawan pakai apa? Sihir itu ya apa namanya disebutkan di ayat itu la yuflihu sahiru haitsu ata. Tidak akan menang tukang sihir itu dari arah manapun. Makanya kenapa kisah Nabi Musa itu diulang-ulang di seluruh juz itu kan diulang-ulang kisah Nabi Musa ngadepi Fir'aun, ngadepi tukang sihir, diulang lagi di surat ini, diulang lagi di surat ini. Karena ingin nunjukin sihir itu seberapa dahsyatnya. Cukup dengan bekal yang dari Rasulullah itu selesai. Gitu ya. Jadi nggak usah aneh-aneh, nggak usah nyewa dukun, nggak usah bantu disebut pokoknya amalin aja apa yang sudah diajarkan Rasul itu selesai. Itu bisa digunakan sebagai senjata. Nah, tapi saya nggak akan bahas itu ya. Jadi bahas tentang manajemen stresnya. Tadi sudah sedikit mungkin ya di materi saya jelaskan. Mungkin Bapak hanya perlu apa namanya orang yang bisa melihat potensi untuk bisa menyelesaikan. Ya, artinya sebenarnya gini, berlaku konsep la yukalifullahu nafsan ila wus'aha. Allah itu tidak akan memberi beban kepada orang yang tidak mampu menanggung beban itu. Kalau berlaku begitu, kalau misalnya orang dikasih beban melebihi kapasitas, itu Allah dolim. Allah dolim itu. Tapi Allah itu kan sudah mengharamkan dirinya untuk berbuat dolim. Jadi yang pertama harus kita masukkan dalam diri kita itu adalah husnudon. Oh, berat banget ya beban saya ini. Berarti saya ini orang hebat. Sehebat itukah saya sehingga masalahnya itu segede ini? Jadi setelah memahami, oh ini masalah besar, berarti saya orang yang sudah sebesar itu kapasitas bisa menyelesaikan masalah. Permasalahannya adalah, tapi solusinya gimana ya? Mintalah tolong ya. Pertama doa tentunya ya Allah tunjukkan saya potensi apa yang bisa menyelesaikan masalah ini. Kalau tidak mampu ya tadi harus melalui perantaraan orang yang bisa barangkali punya nasihat, punya petunjuk yang nantinya petunjuk itu akan bisa menyelesaikan masalah itu. Nah, problem yang seringkali muncul pada diri kita itu adalah ego besar. Ego besar tuh gini, kalau saya aja sudah berkali-kali nyelesain masalah ini nggak selesai-selesai, ngapain juga saya minta tolong si fulan? Dia lebih nggak mampu daripada saya. Nah, ini seringkali menghambat. Ya, karena sudah meremehkan orang lain. Oh, saya aja udah 5 tahun yang lalu nggak selesai-selesai. Tiba-tiba kok saya harus datang ke orang, terus apa namanya, minta advice, minta saran. Karena dia masih merasa lebih daripada orang lain, sehingga tidak tidak mau menyerahkan urusan itu untuk di-share. Minta minta advice, minta nasihat itu kan ketika dirinya menyadari dia punya kelemahan. Kalau sudah menyadari itu, dia baru minta tolong. Kenapa kita pergi ke tukang cukur? Walaupun kita mungkin ahli nyukur. Wah, dia punya salon, ya pelanggannya banyak, tapi apa ada pemilik salon terus nyukur dirinya sendiri kan enggak. Tetap dia butuh orang lain untuk nyukur. Karena kenapa pergi ke orang lain walaupun dia ahli cukur? Ya karena memang tidak mampu nyukur dirinya sendiri. Dokter bedah seahli apapun, apa mau ngoperasi dirinya sendiri kan ya enggak, ketawain. Dibius kok.
bisa ngoperasi dirinya sendiri, itu kan lucu. Mesti tetap butuh orang lain untuk mengoperasi dirinya. Nah itulah. Jadi harus dia sadari tidak semua masalah bisa diselesaikan sendiri. Dengan cara itu akan berbagi. Tapi berbagi ini juga harus hati-hati. Kita memilih orang yang memang bisa untuk diajak berbagi. Ya. Tidak lantas kemudian semua diceritain ya. Wah ini saya ini minta tolong. Akhirnya masalahnya nyebar tapi solusinya nggak ada. Itu juga jangan. Ya, ada orang kena penyakit kelamin. Maaf misalnya di ujung kelaminnya bernanah misalnya. Ada jerawatnya di ujung penis misalnya. Terus tiap orang didatangi, Pak mohon maaf Pak, penyakit kayak gini nih obatnya gimana? Akhirnya pelorotin celana gitu kan. Lah setiap orang ditanyain, ini ahli apa enggak tahu. Itu kan cuma buka aib aja. Ya kalau mau melakukan itu, lakukanlah di orang yang expert. Ya siapa? Ya dokter penyakit kelamin. Ya kalau di situ mau telanjang itu tempatnya. Dok, mohon maaf, penis saya seperti ini nih penyakit apa ya? Bapak suka jajan ke ini? Oh enggak, saya oh ini mah infeksi biasa misalnya kayak gitu. Karena ahlinya yang ditanya. Kalau di situ ahlinya bilang, "Pak, pelorotin celana." Siapa mau pengen lihat? Buka celana di situ nggak apa-apa karena memang diperlukan. Ya jangan malah sudah di depan ahlinya, "Pak, tolong pelorot." Wah, jangan dok, ini kan aurat. Lah, mending nggak usah ke dokter kulit. Kalau sudah di depan dokter kulit disuruh pelorotin nggak mau bilang aurat. Yang salah itu kalau bukan di depan ahlinya terus tiba-tiba melorotin celana itu salah gitu ya. Di depan tukang becak, "Pak, penis saya ada jerawatnya," itu ke depan tukang becak. Tukang becaknya nggak bisa ngasih advies apa-apa, cuma kita buka aib doang. Nah, ini hal-hal yang bisa kita lakukan, ya ini share tapi kepada ahlinya yang nantinya bisa melihat lebih daripada kita dan bisa nunjukin. Tetapi cara ini baru bisa kita lakukan ketika kita mengakui keahlian ada orang yang lebih ahli daripada kita. Tapi kalau kita nggak melihat itu, harus saya yang saya nyelesain, harus ini karena orang lain mesti nggak mampu. Itu tidak akan pernah masalah ini bisa dibantu oleh orang lain. Artinya apa? Jadilah orang yang mudah dibantu. Ya, jadilah orang yang mudah dibantu. Nah, sehingga stres dan sebagainya, apakah ternyata santet beneran atau bukan, atau mungkin masalah ini bisa diselesaikan atau tidak, itu karena berbagi beban, insya Allah beban kita pun juga akan lebih ringan, sehingga tidak akan mencapai yang namanya apa namanya sympathetic overdrive tadi itu. Karena masalah sekali lagi kalau Bapak dikasih beban yang tadi diceritakan seperti ini pasti Allah sudah ngukur bisa kok. Ya, bisa. Artinya kita justru malah secara husnudon melihat, oh saya sudah segede ini ya kapasitasnya ya sehingga saya dikasih ujian yang berat gitu. Walaupun nanti di depan orang lain yang lebih expert, Bapak urusannya belum masalah, belum belum apa-apa, utang berapa? 2 M, kita kan ngelihatnya 2 M gede. Pak, saya tahun kemarin itu 70 M. Nah, kalau sudah lihat gitu kan nanti, loh itu gimana caranya bisa nyelesain? Nah, itu baru dapat pengalaman. Ya, karena kadang-kadang kalau tidak pernah terbuka, tidak pernah sharing di tempat yang tepat tadi itu, seakan-akan dirinya itu paling besar masalahnya. Padahal di luar sana itu banyak orang yang juga diuji dengan masalah yang besar-besar. Nah, ketika kita kadang-kadang share itu dapat insight, ya itu kita jadi merasakan, oh saya itu ternyata masalahnya belum terlalu besar ya, ada orang yang lebih parah. Nabi itu dikomplain sahabat punya masalah lapar. Ya Rasul saya lapar dah kemarin nggak makan, ini saya ganjel batu perutnya. Nah, Nabi nggak banyak jawab, cuma dibuka perutnya, ganjelan beliau itu 2. Sahabat baru 1. Jadi malah malu sahabatnya. Nabi 2 ya, saya 1. Ya, jadi nggak banyak ngomong, cuma dibuka aja. Ya sahabat nih, batu saya 2 nih tak ganjel gitu. Situ baru 1. Ya udah malu sendiri. Ya mau tadinya mau curhat mau apa nggak jadi gitu. Ya udah ya Rasul berarti harus lebih sabar gitu aja. Nah, itu yang perlu dilakukan. Demikian Pak Indra, silakan yang lain. Selanjutnya, kalau beli dari satu bisa 6, oh ini produk. Bisa silakan hubungi customer service ya untuk pembelian flash sale. Izin Di dok, saya atasnya sudah ada pertanyaan lagi dok. Di atasnya izin dok, bipolar. saya sudah berobat ke psikiater sudah berjalan 1 tahun, belum ada Ya, perubahan. Saya diagnosa bipolar, dok. ya bipolar tuh mood disorder ya. Mood disorder itu
perpindahan antara manik dan depresinya itu lompat-lompat gitu kan. Orang itu kan kadang manik, kadang depres. Depres itu situasinya murung, diem. Kalau manik itu ngamuan. Bipolar itu kadang ngamuk, kadang tenang, kadang ngamuk, kadang tenang. Nah, orang yang normal ketika mau ngamuk dia punya rem. Ketika mau depresi dia. Jadi itu sebenarnya tata kelola stres tadi itu. Sehingga memang yang namanya gangguan kadang-kadang diperlukan yang namanya pengobatan dari luar. Tapi kalau Ah, misalnya dari luar itu kan kadang-kadang obat itu kan mempengaruhi yang lain-lainnya. Contoh misalnya obat-obat psikotik kayak haloperidol, ya kan penenang itu. Kalau pas lagi manik, sindrom maniknya keluar, bipolar kan kadang manik itu ngamuk, ngomong terus gitu ya. Ciri khasnya kalau sudah, waduh, ini kok. Tapi bukan kayak saya ya, dari tadi ngomong terus ini bukan pas lagi manik, ini lagi webinar gitu ya. Jadi kalau manik itu ngomong terus nggak jelas gitu ya. Dari sana kemari ngomong terus. Nah, itu manik. Nah, itu biasanya dikasih haloperidol biar diem. Kasih haloperidol, diem, tenang. Nah, haloperidol itu biasanya punya efek samping gerakan-gerakan apa dikasih trihexyphenidyl kombinasi. Tapi kadang-kadang malah kalau terus-menerus efeknya itu jadi Parkinsonisme, gemeteran, gerakan nggak terkontrol dan lain sebagainya. Kadang-kadang terjadi tardif dyskinesia gitu ya. Nah, itu efek samping. Sehingga akhirnya dokter itu yang ngasih terus obatnya itu aja gitu kan. Monitoringnya kurang, mungkin akhirnya, oh ini lagi mulai kambuh, obatnya itu lagi, gitu kan. Evaluasinya nggak berjalan dengan baik. Padahal sebenarnya paling bagus itu adalah tadi, be doctor for yourself. Jadilah dokter untuk diri kita sendiri. Contohnya misalnya, lagi manik atau apa, sebenarnya di situasi tadi, salah satu tindakan yang bisa kita lakukan adalah kondisi ketosis. Ini masih ada di tampilan ini ya, kondisi ketosis. Itu bisa mengatur mood kita. Ya, karena ada rem. Ya, kalau terlalu excite gitu ya, sarafnya terlalu naik gitu ya, pengennya ceria ceria berlebihan ya, bahkan tadi itu ngomong terus ketawa-ketawa sendiri dan lain sebagainya itu kan berlebihan. Ada remnya, GABA gitu ya. Dengan adanya ketosis gitu kan. Kalau depresi dan lain sebagainya, ya puasa sendiri kan stresor. Nanti ketemu orang, bergaul dan sebagainya. Jadi memang harus holistik. Ya, tidak hanya obat. Kalau mengandalkan obat, gitu kan, itu nanti ya kontrol Pak, jangan lupa sebulan depan nanti keulaan obat buat sebulan, bulan depan lagi kayak gitu. Jadi kayak diikat dengan obat. Padahal sebenarnya ada hal-hal yang harus dilakukan. Selama ini kita selalu menganjurkan 5 pilarnya dijaga. 5 pilar saja. Tentang 5 pilar nanti bisa kita ikutin di apa namanya Harvard Institute. Itu bisa banget memperbaiki mood disorder gitu ya. Walaupun pada kadar tertentu obat itu seringkali dibutuhkan hanya di kondisi darurat. Tapi kalau kita jaga mood kita dengan pola hidup masih bisa dengan pola hidup saja, jangan dengan obat yang malah justru banyak efek sampingnya. Demikian Pak Indra. Selanjutnya dari Bu Mulyati, untuk gimana menghadapi anxiety pada GERD, GERD anxiety dok. Pernah bisa? Oh, anxiety terus mengalami GERD gitu ya? Ya, Atau GERD gimana nih? anxiety itu. Ya, jadi anxiety itu bisa menimbulkan GERD. Tapi begitu kena GERD, bisa menimbulkan anxiety. Itu makanya lingkaran setan gitu ya. Sebenarnya kalau untuk GERD-nya sendiri, ini mungkin yang dimaksud bukan GERD ya, tapi mungkin gastritisnya. Karena produksi asam lambung. Ya, anxiety itu nanti asam lambung, flora usus, ya, mikrobiom yang ada di pencernaan itu akan mengalami penipisan. Kemarin kita di pembahasan GERD kan sudah bedanya GERD sama gastritis. Karena selama ini suka dicampur-campur sama. Nah, ini maksudnya kemungkinan gastritis ya, bukan GERD. Kalau GERD itu murni fisiologis di klepnya. Ya, klep lambungnya bermasalah. Tapi kalau yang gastritis itu adalah di mikrobiomnya. Mikrobiom itu di permukaan lapisan mukusnya yang kemarin ditanya di grup musin gitu ya. Musin itu lapisan mukus.
Mukus itu melapisi dinding pencernaan di usus, ya di lambung, agar dia tidak gampang rusak. Dan di situ ada mikrobiom. Mikrobiom itu kuman-kuman bakteri yang nantinya membantu proses pencernaan dengan pembusukan. Ya. Tapi masalahnya mikrobiom ini ketika lapisan lapisan pelindung pencernaan itu hilang gara-gara stres, ya begitu stres lapisan ini menipis, musimnya itu menipis. Nah, akhirnya kuman itu bisa nyerang dinding. Ya gara-gara itu. Ini kemarin udah jelasin, saya cuma ngulang aja, siapa tahu di sini ada yang kemarin nggak ikut gitu ya. Akhirnya bakteri itu nyerang dan akhirnya asam lambung meningkat, Helicobacter pylori naik dan lain sebagainya. Nah, ditambah mungkin orangnya obes gitu ya. Jadi GERD yang tadinya proses perih ngintir-intir itu hanya di lambung, karena ada GERD naik sampai ke kerongkongan, sampai ke leher, sampai ke dada. Nah, itu GERD. Tapi kalau masih terlokalisir di lambung, itu gastritis. Ya, karena gastritis itu keluhannya masih di gaster atau lambung. Nah, makanya kecemasan sendiri itu memang bisa memicu penipisan lapisan mukus tadi itu atau musin tadi itu sehingga akhirnya menimbulkan gastritis. Nah, gimana mencegah biar tidak cemas? Nah, ini kembali lagi kepada sistem pertahanan tubuh kita. Ya, maukah kita meningkatkan kapasitas stres kita? Tiap hari mesti akan ada aja gitu kan. Tetapi kalau kita berlatih kayak tadi, ibarat fisik, ngangkat tadinya cuma barbel 3 kilo, ya jangan 3 kilo terus, jadiin nanti 4 kilo, 5 kilo, walaupun awalnya nyeri, ya. Kayak anak kecil, ya waktu kita kecil kan nggak bisa ngangkat 5 kilo, dikasih 5 kilo sempoyongan jatuh, tapi sekarang coba kita setelah gede, ya 5 kilo kuat, 10 kilo pun kuat, ya bahkan 15 kilo kuat, bahkan kalau yang biasa melatih ototnya ngangkat, yang kemarin kita dapat medali emas di Olimpiade, sekuental lebih kuat, langsung diangkat di atas kepala, kuat. Apakah langsung bisa kuat? Ya enggak, itu dilatih dulu ya 80 kilo dulu, 100 naik gitu ya. Karena memang dilatih. Nah, makanya tadi simpatetik itu fight or flight. Lawan atau maju. Kalau mau berkembang, maju. Ya. Kalau mau tumbuh, berani tidak nyaman. Tapi kalau mau nyaman, ya nggak akan tumbuh-tumbuh. Gitu kan. Intinya kan kembali ke sana. Makanya saya mau tidak gampang cemas, hadapi semuanya. Hadapi semuanya. Walaupun ketika menghadapi nggak nyaman, tapi kalau terus berlatih, ketemu lagi nggak nyaman lagi, naik ke tingkat ketidaknyamanannya itu akan yang bisa dihandle oleh tubuh itu akan naik. Kuncinya itu aja. Nanti nggak gampang beliritan, nggak gampang perutnya itu terserang gitu. Ada masalah besar, ini lebih kecil daripada yang kemarin. Lambungnya juga nggak akan banyak mengalami stresor. Jadi kuncinya itu aja. Ya, ataupun kalau untuk pengobatan dan lain sebagainya, ya herbalnya tadi yang sudah kita sampaikan, gitu kan. Dosis nanti bisa diatur dosisnya. Tapi yang paling penting adalah respon tubuh kita itu harus dilatih untuk menghadapi stresor yang lebih besar. Ini kan Pak Indra? Selanjutnya dari Kanana, saya Ya, ada kista dan endometriosis. metriosis. Ya. Emosi sering tidak stabil karena hormon tidak stabil. Sudah cek darah dan gula darah semua normal. Tadi dokter bilang harus ada mentor. Ini tidak ada baiknya. Oh, tidak ada Ah, mentor. Baiknya ah. gimana untuk mengarahkan bisa lebih baik dalam kondisi ini? Ya, kista dan endometriosis ini dulu pernah kita adakan webinar seperti ini juga. Saya malah masih nyimpan materinya, nanti bisa saya share juga ya tentang terkait stres ini terhadap produksi estrogen. Ini mungkin tadi ada Bu Bidan ini ya, banyak ngadepi kista, banyak ngadepin endometriosis, itu pemicu dari stres bisa, malah justru dari situ. Kenapa? Begitu stres, estrogen itu naik. Ya, kurang tidur, kurang apa gitu kan, karbohidrat tinggi. Nah, tingginya karbohidrat itu tidak selalu dengan pengukuran kadar gula normal, Dok. Saya nggak tinggi. Bukan. Kalau mau jujur yang dicek itu kadar insulin. Tadi kan sudah saya jelasin gitu ya tentang kadar insulin. Jadi
angka kadar gula darah normal itu hasil kerja payah insulin yang diproduksi berlebihan. Makanya yang bikin kemudian estrogen tinggi itu sebenarnya kadar insulinnya tadi itu. Sehingga endometriosis itu seringkali dialami mereka yang punya masalah di resistensi insulin gitu ya, atau intake makannya itu banyak, kista ya, kista. PCOS terutama ya. PCOS itu banyak diderita mereka yang intake gulanya itu tinggi. Makanya seringkali pengobatannya juga pakai metformin pada kista, PCOS dan sebagainya dikasih metformin karena problemnya di gula darah atau di intake glukosnya. Kalau gula darahnya masih normal, itu biasanya insulinnya yang terlalu berlebihan. Nah, ini hal yang memang harus ada mentor. Kalau dokter itu sebenarnya posisinya bukan mentor. Dokter itu ngobati. Makanya sarannya selalu obat. Baru ngomong, yang dijauhi apa dok? Yang diperbanyak apa? Itu singkat kan. Pertemuan sama dokter kan nggak pernah lama. Nah, makanya kita nanti akan menyediakan jasa coaching atau mentor ya bagi penderita. Berobatnya bukan berarti tidak berobat. Silakan kalau diperlukan berobat. Tapi kalau misalnya dengan coaching atau mentoring ini bisa menjadi dokter bagi dirinya sendiri, nah itulah yang nanti kita akan usahakan dengan adanya program itu. Gitu. Selanjutnya, Nanti akan saya bagi filenya itu yang nanti minta ya, terkait sama stres terhadap kista, endometriosis dan sebagainya, mekanismenya kita udah pernah adakan webinar tentang itu. Silakan Pak Indra. dari Winda Jakarta, obatnya apa dok kalau dari mikrobioma balita usia 3 tahun untuk membunuh bakteri H. pylori, apakah ada obatnya? Oh, bukan polari, pylori, ya pylori, Helicobacter pylori. Apakah ada obatnya? Ada antibiotiknya. Ya, tapi kalau dari herbal madu. Romadu dok. Ya, dari herbal madu. Madu itu bisa menangkal Helicobacter pylori. Ya, terus bisa juga dibantu dengan puasa. Puasa itu akan membunuh mikrobiom. Mikrobiom itu kan banyak ketika sumber daya makan itu melimpah. Ya, makanya kenapa kita disuruh puasa Ramadan setahun itu sebulan. Itu banyak membunuh mikrobiom yang bahaya. Karena begitu dibatasi nutrisinya, mikrobiom itu mati semua. Gitu. Kalau usia Yang 3 tahun merugikan yang dilakukan maksudnya. gimana dok? Kan itu Yang usianya tiga merugikan. tahun, tiga Kenapa? tahun dengan madu 3 tahun nggak apa-apa dok? Nggak apa-apa, madu itu kan peringatan dari POM itu kalau di bawah setahun atau 2 tahun. 3 tahun masih oke. Sudah oke malah. Minum madu dan sebagainya oke-oke aja. Gitu. Tapi kalau untuk orang dewasa tadi puasa. Ya, kalau anak-anak ya dilatih. Jangan langsung diblepek makan terus. Dikasih jeda makan. Ya, lapar itu penting. Ya, lapar itu penting. Berikutnya. Sebenarnya sudah selesai dok. Oh, oke. Oke, Alhamdulillah. Nanti yang materi ini yang kita kirim lewat itu ya, minta WA-nya nanti bisa kita kirimkan yang tentang kaitannya stres dengan endometriosis, kista, dan lain-lain penyakit reproduksi. Insya Allah saya udah ready, udah saya siap kirimkan. Dok, boleh di close itunya dok, share screen. Oh iya, mohon maaf. Ternyata masih share screen ya ini ya. Mohon maaf. Iya. Jadi saya sedikit menambahkan saja sebelum acara di YouTube. Jadi yang tadi dokter jelaskan kita ada program yang namanya Habat Institute. Apa Habat Institute? Habat Institute adalah sebuah komunitas yang kita buat, komunitas kesehatan untuk memaintain diri, merawat diri dengan pengobatan herbal holistik. Jadi kita akan melepaskan ketergantungan sama obat kimia, kita akan menerapkan pola hidup yang sehat untuk baik itu penyembuhan maupun untuk memelihara kesehatan. Setidaknya ada 7 keuntungan setidaknya. Yang pertama adalah ketika bergabung dengan komunitas Habat Institute adalah ada akses konsultasi dengan dokter secara personal, kemudian dan juga di grup, kemudian akses login ke website Habat Institute dengan username dan password tersendiri, kemudian akses knowledge kesehatan, akses video ilmiah, akses webinar gratis dan seminar offline, protokol terapi, e-book, anatomi, fisiologi, dan tentu diskon program spesial. Dan juga tadi yang dokter sampaikan bahwa kita kedepannya sedang membangun sebuah untuk coaching agar yang tadi dengan tagline
eh, dokter untuk diri sendiri gitu. Jadi setidaknya buat diri sendiri bisa untuk mengatasi kesehatan, juga buat keluarga terdekat kita mungkin bisa digunakan. Jadi caranya bagaimana? Caranya cukup hubungi customer service kami. Ada beberapa persyaratan harus diikuti. Tentu saja tidak susah, mudah sekali, dan setiap bulan bisa diperbaharui keanggotaannya. Seperti itu. Silahkan hubungi customer service kami yang tertera di kolom chat. Oke, yang belum, Dok, saya minta tolong di-add ke grup untuk mendapatkan materi untuk vista dan endometriosis. Oke, silakan Kak Nana hubungi ke nomor CS ya. Nanti saya sematkan di kolom chat. Dan juga bagi teman-teman yang ingin berminat informasi tentang Habat Institute, silahkan bisa menghubungi CS kami. Sampai sekarang sudah lebih dari 100 orang yang menjadi member aktif di Habat Institute. Seperti itu. Baik, Pak Dokter, mungkin tidak ada yang disampaikan lagi, Pak Dokter? Saya kira cukup, Pak Indra. Yap. Ya, tinggal gimana kita praktek saja. Masing-masing memiliki level sendiri-sendiri. Ya, saya tidak Yap. akan menyeragamkan. Jadi juga kalau ada masalah besar dan sebagainya, besar kecilnya juga relatif untuk masing-masing dirinya sendiri. Cuma yang perlu diingat, semua bentuk level stres itu bentuk pemuliaan Sang Maha Pencipta terhadap kita. Kita mau dimuliakan. Ya, tinggal tak cari jalan keluarnya untuk naik ke tingkat yang mulia itu kemana gitu kan jalan keluarnya. Tapi insya Allah tidak pernah kita akan dihinakan dengan masalah yang datang kepada kita. Itu aja. Yap. Terima kasih sekali Pak Dokter atas